Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dalam penyertaan dan kasih sayang di dalam Roh Kudus yang senantiasa mengasihi kita. Nah saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi selamat Natal. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Nah saudara, pada kesempatan perjumpaan kita hari ini, bersama-sama kita akan memperhatikan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ibrani pasal yang pertama ayat 1-4. Saya akan bacakan demikian saudara sekalian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan lebih jauh, mari kita akan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami kesempatan ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu secara khusus untuk menyampaikan pesan Allah seturut dengan kehendak dan maksud Allah. Tuhan juga memberkati supaya seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang mendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun, kiranya Allah melawat mereka supaya berita Sang Natal, berita kebenaran ini sungguh-sungguh sampai di hati mereka, memberkati, memulihkan, menguatkan, meneguhkan, dan meyakinkan mereka untuk mengalami kasih Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Sang Natal yang lahir, memberi pengharapan keselamatan bagi setiap insan manusia yang ada di bumi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, hamba mohon pertolongan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sesungguhnya patut bersyukur kepada Tuhan Allah, yang dimana sebelum pilkada kita terus berdoa setiap ibadah, dan juga ketika kita masing-masing di rumah berdoa kepada Tuhan untuk berharap supaya pilkada beberapa waktu yang lalu bisa berjalan dengan tentram, dengan tertib, dengan kondusif. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, pengharapan itu Tuhan berikan, dan benar bahwa pilkada semua bisa berjalan dalam pertolongan Allah, walaupun mungkin ada bagian-bagian yang tidak seturut, tetapi saudara, semua berjalan dengan kondusif. Ini satu pengharapan yang digenapi oleh Allah atas doa-doa kita. Namun saya percaya seluruh masyarakat Indonesia, di mana ada pemimpin baru terpilih, dan pasti masyarakat berharap sehingga mereka, para pemimpin yang dipilih oleh masyarakat secara langsung ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka bisa menjalankan tugas amanahnya menjadi negarawan yang sungguh-sungguh bersih, bebas korupsi, dan sungguh-sungguh adil, dan berharap bisa menata masyarakat dengan baik. Nah, ini harapan selanjutnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Natal membawa pengharapan keselamatan bagi umat manusia. Nah, saudara, kita perhatikan dalam kehidupan kita, apakah pengharapan terbesar dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai manusia, sebagai umat ciptaan Allah yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu? Apa kira-kira yang menjadi pengharapan saudara terbesar? Ada banyak orang saudara tidak tahu pengharapannya selagi menumpang di dalam dunia ini. Tetapi Allah tahu pengharapan kita yang pasti, pengharapan yang sangat spesial, pengharapan yang sangat-sangat krusial, pengharapan yang sungguh-sungguh seharusnya ini menjadi kebutuhan Bapak Ibu dan saya dan seluruh umat manusia. Apa pengharapan itu saudara?
Nah saudara, judul pemberitaan firman yaitu Natal memberi pengharapan keselamatan bagi manusia. Dan inilah yang Tuhan inginkan, semua manusia diselamatkan melalui kehadiran Sang Natal di dalam dunia 2000 tahun yang lampau, yang sekarang kita peringati di hari tanggal 25 Desember. Nah saudara, ini menjadi satu berkat, menjadi satu tonggak yang penting bagaimana bahwa Allah pernah datang ke dalam dunia ini. Nah kita belajar saudara dalam kasih Tuhan sungguh-sungguh tentang bagaimana Allah bersungguh hati mengasihi Bapak Ibu untuk memberi pengharapan keselamatan. Mari kita perhatikan kesungguhan Allah didasarkan pada firman Allah dalam kitab Ibrani pasal pertama ayat 1 hingga sampai 4 seperti yang dibacakan tadi, yang dikatakan yang pertama di sana saya bisa menarik satu kebenaran firman Allah, yaitu kesungguhan Allah dibuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Setia untuk apa? Membawa berita keselamatan itu. Nah, dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali. Nah, saudara, kata berulang kali ini menunjukkan bahwa Allah ini setia. Tidak hanya sekali, tetapi berulang kali, terus menerus. Dari kata polimeros, atau dalam bagian ini adalah bagian demi bagian. Allah berbicara secara bagian demi bagian, baik berkenaan dengan waktu, baik berkenaan dengan isi, konten yang akan dibicarakan. Allah berbicara terus menerus dan tidak asal bicara. Ini satu hal yang penting dari kata berulang kali, yaitu polimeros ini. Nah saudara, contoh berulang kali yang Tuhan berikan di dalam bagian firman setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi berulang kali Allah berbicara kepada umat manusia sesuai dengan zamannya. Berbicara tentang apa saudara? Berbicara tentang siapa? Berbicara tentang hal yang penting yang dimana Natal ini sedang kita peringati bersama-sama. Nah saudara, pada zaman dahulu Allah berbicara berulang kali. Pada zaman Adam Allah berbicara tentang keselamatan yang akan dipersiapkan Allah melalui keturunan perempuan, yaitu keturunan Hawa, dan ia akan memberikan keturunan yang akan menyelamatkan umat manusia, yang akan meremukkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Dan itu saudara tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini digenapi pada zaman akhir ini melalui kehadiran Yesus Kristus. Lalu Allah berbicara kepada Abraham bahwa dari keturunan Abraham selanjutnya akan datang keselamatan itu. Pernah dikatakan juga tentang korban Ishak yang dikorbankan oleh Allah, dan ketika ia mengangkat pedang untuk membunuhnya, Tuhan menyiapkan korban, yaitu domba, untuk menjadi korban pengganti. Kepada Yakub bahwa janji tentang keturunan itu akan datang dari keturunan Yakub, yaitu dari suku Yehuda. Lalu juga dari suku Yehuda dipersempit, yaitu melalui kehidupan Daud, bahwa Mesias, Yesus Kristus, Isa Al-Masih akan datang itu harus melalui keturunan Daud dan mewarisi takhta kerajaan yang kekal, pemerintahannya untuk selama-lamanya, memimpin menjadi raja yang tidak berkesudahan. Itu semua dipersiapkan Allah bagian demi bagian, pesan, waktu, semuanya berulang-ulang Allah sampaikan melalui para nabinya kepada umat Allah. Lalu kepada Mika, Allah menunjukkan bahwa anak itu nanti akan dilahirkan di kota Bethlehem. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini menunjukkan pembuktian bahwa Allah berulang-ulang menyampaikan pesan Natal itu melalui para nabinya. Nah saudara, kesetiaan Allah disampaikan dengan luar biasa. Allah tidak lelah dan Allah terus setia menyampaikan itu kepada Yesaya. Tuhan, dia harus lahir dari seorang perempuan yang belum punya suami, bahwa ia keturunan itu akan disebut penasehat ajaib, raja yang kekal, bapa yang kekal, saudara, raja damai. Ini sesuatu yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan beritakan melalui para nabi, dan secara khusus kepada Yohanes.
Dia menunjukkan, ketika Yesus itu datang menjumpai, akan datang kepada Yohanes, dia berkata, lihat, anak domba Allah yang akan menebus dosa dunia. Nah saudara, dengan para nabinya, Tuhan berulang-ulang menyampaikan pesan itu membuktikan kesetiaan Allah kita untuk menyampaikan berita Natal pada zaman dahulu melalui para nabi yang disampaikan. Allah kita berbicara tentang hal yang sangat menjadi kebutuhan manusia, sehingga ia dilakukan berulang-ulang kali. Tidak hanya sekali, gak mengerti sudah, tidak. Tetapi Allah berulang kali menyampaikan pesan dengan melalui para nabi, orang-orang yang diutus, orang-orang yang dikhususkan Allah, berbicara menjadi penyambung lidah bibir Allah, menyampaikan pesan Allah tentang Sang Natal itu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu dan saya sebagai umat manusia harusnya bersyukur mendengar berita yang luar biasa ini, bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus jauh-jauh hari sudah disampaikan oleh para nabi sebagai penyambung lidah bibir Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, maksud Allah untuk menyelamatkan manusia. Nah saudara, sampai hari ini tentunya kita terus menjadi penyambung lidah bibir Allah, menyampaikan berita Natal ini kepada dunia, supaya dunia boleh mengalami keselamatan melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Apakah kita mau menjadi alat Tuhan seperti para nabi? Apakah kita mau menjadi pembicara Allah untuk menyampaikan pesan Allah, berita Natal dengan setia? Walaupun mungkin orang-orang itu menolak, sama saudara, para nabi semua ditolak, gak ada diterima dengan mudah, tapi mereka setia memberitakan berita yang sangat khusus ini, berita yang sangat spesial ini. Nah saudara, kesungguhan kasih Allah diwujudkan melalui Natal ini, melalui bukan hanya Allah adalah Allah yang setia, tetapi Allah yang kreatif, Bapak Ibu. Kalau sudah perhatikan di dalam firman ini, bahwa itu membuktikan bahwa Allah yang kreatif, dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi tidak hanya berulang kali lalu monoton, dia begitu-begitu saja, tidak Bapak Ibu, tetapi berbagai cara berbicara. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah kita itu Allah yang kreatif. Amin saudara. Ya, kita bersyukur punya Allah yang sangat kreatif, Allah yang inovatif, Allah yang tidak kekurangan cara dan akal. Dia adalah Allah kita yang di dalam Yesus Kristus, Allah yang kreatif, menyampaikan pesan Allah dengan kreatif saudara. Nah ini menjadi satu kebutuhan kita. Allah kita adalah Allah yang kreatif. Coba perhatikan saudara, sidik jari tangan saudara, tidak ada yang sama saudara. Mungkin saudara kembar pun tidak sama, bahkan wajahnya pun berbeda saudara, hidungnya pun berbeda. Kenapa? Bukan karena kita, tetapi karena Dia menciptakan Bapak Ibu dan saya menurut rupa dan gambarnya, kekayaan Allah. Dan Allah kita adalah Allah yang kreatif. Perhatikan, Allah kita adalah Allah yang kreatif, Allah yang tidak kekurangan cara untuk menyampaikan pesan yang khusus dan luar biasa ini dengan berbagai cara. Nah saudara, dalam berbagai cara atau politropos ini, dalam bentuk dan berbagai cara, wah saudara, sesuai dengan waktu, Allah Jehova berbicara kepada zaman perjanjian lama, kepada nenek moyang kita dengan para nabinya. Dia Tuhan katakan kepada mereka umatnya, dan Allah menyampaikan dengan cara bermimpi, melalui penglihatan. Saudara, Allah kita Allah yang luar biasa. Kadang Allah juga memakai malaikatnya, kadang para nabi mendengar secara langsung Allah berbicara. Hal ini berbicara tentang bagaimana Allah yang kreatif menyampaikan pesan itu. Bahkan para nabi ketika menyampaikan pesan itu pun, saudara, kadang mereka sampai mengalami satu situasi yang tidak mereka inginkan. Bahkan contohnya saudara, seorang bernama Hosea, dia sampai menikahi seorang pelacur sebagai satu tanda bagaimana pesan disampaikan bahwa Allah yang setia itu sangat mengasihi umatnya, walaupun umatnya ini melacur. Itu kreatif Allah untuk menyampaikan pesan yang begitu dalam kepada Allah.
Bahkan Yeskiel, dia sampai tidur miring sebelah kanan, sebelah kiri, saudara. Suruh membuat tembok kota. Itu semua kreativitas Allah yang Tuhan taruh di dalam anak-anaknya, nabi-nabinya, utusan-utusannya. Berbicara melalui visi yang Tuhan taruh dalam diri hamba Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu bicara tentang kreatif Allah. Allah menolong. Mengapa harus kreatif? Supaya umat Allah, saudara, bisa mengerti pesan yang disampaikan. Seperti ketika seorang guru mengajar kepada anak-anak, guru itu harus kreatif, Bapak Ibu. Melalui alat peraga, melalui interaksi, supaya apa? Tujuannya supaya mereka mengerti pesan yang disampaikan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita Yesus Kristus, kita butuh kreatif. Nah, saudara, ini penting buat kita. Kristen harusnya bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang kreatif. Allah kita Allah kreatif karena ingin menyampaikan pesan yang sangat ilahi, yang sangat khusus, yang sangat pribadi, yang bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Mengapa Allah harus melakukan kreatif itu berulang kali? Ya, saudara tahu, kita itu manusia yang berdosa. Manusia itu bebal, saudara. Dikasih tahu dia belum tentu mengerti. Belum tahu, belum tentu mereka juga mendengar. Ketika dikasih dengan cara yang sama, mungkin dia bosan. Tetapi dengan cara kreatif, mereka senang, tapi belum tentu juga bisa menerima pesan. Nah, saudara, tetapi Allah kita, Allah yang kreatif, terus berulang kali menyampaikan pesan. Supaya pesan yang utama ini tidak tergerus dengan apapun. Sehingga Allah yang kreatif itu menolong kepada kita sekalian. Ketika kemarin, saudara, di gereja kita melakukan perjamuan Tuhan, Allah menyampaikan pesan dengan kreatif ketika kita mengingat akan pengorbanan Yesus menggunakan anggur dan roti menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan. Kreatif kan, Bapak Ibu Saudara? Allah kita Allah yang luar biasa untuk mengingatkan suatu pesan salib yang luar biasa. Nah, saudara, gereja-gereja juga kreatif bagaimana memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia menggunakan kandang domba dengan cara-cara seperti ini, memberikan satu menolong kepada jemaat, kepada orang datang, oh, kelahiran Yesus Kristus di kandang domba. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini satu hal yang penting buat kita. Di masa pandemik ini, kita ditantang untuk hidup yang kreatif. Supaya kita tetap bisa bertahan, harus kreatif. Jangan berhenti. Saya bisanya hanya begini. Tidak bisa, saudara. Kalau begitu, saudara akan mati. Saudara harus berjuang. Allahmu adalah Allah yang kreatif. Dia juga akan memberikan kita kreativitas kalau kita mau. Tuhan memberikan akal budi kepada kita. Burung yang tidak kreatif pun dipelihara Tuhan. Asal mau bekerja. Lebih-lebih Bapak, Ibu, dan saya. Melebihi semuanya itu. Pasti bisa hidup, saudara. Maukah kita hidup berkreatif seperti Allah kita, tidak mudah menyerah di dalam menjalankan misi Allah di dalam dunia ini walaupun sulit. Sejak dulu sulit, saudara, memberitakan firman Allah, menjadi saksi Tuhan. Tetapi mari kita hidup kreatif bagaimana caranya menyampaikan pesan Allah kepada orang yang satu dan satunya. Ini penting buat kita, saudara. Kita harus berdoa kepada Allah. Kita memohon Allah sumber kreativitas. Dia sanggup memberikan pemenuhan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita memohon hikmat dan kuasa serta cara untuk menyampaikan berita Sang Natal ini. Apapun bentuknya, melalui drama, melalui kesaksian hidup, melalui hal memberi, melalui perbuatan hidup kita, kreativitas kita. Tetapi pesan kebenaran itu harus sampai kepada mereka. Inilah satu tugas PR besar buat kita, dan ini wujud bagaimana Tuhan mengasihi Bapak Ibu dengan kehadiran Sang Natal itu, memberi pengharapan keselamatan bagi umatnya. Yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kita bukan Allah yang setia saja, dan juga bukan Allah yang hanya kreatif saja, tetapi Allah kita adalah Allah yang totalitas. Keren, saudara, ya. Allah kita adalah Allah yang totalitas.
ketika ia, saudara, telah menyuruh utusan para nabi tidak didengarkan, dengan berbagai cara pun tidak didengarkan, maka pada zaman akhir ini dikatakan dalam firman Tuhan, pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang sangat menarik, hal yang luar biasa, bahwa Allah kita adalah Allah yang totalitas mengasihi kita umat manusia yang hidup dalam dunia ini. Allah kita, Allah yang luar biasa, yang menjadikan langit bumi, adalah Allah yang totalitas menyampaikan pesan tentang berita Natal yang lahir di kandang domba itu. Dia adalah pribadi yang sangat luar biasa. Dia mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara, Natal adalah wujud totalitas Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Natal adalah wujud totalitas Allah dalam mewujudkan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa ini. Natal adalah wujud totalitas Allah yang sungguh-sungguh Ia memperhatikan pesan-pesan sebelumnya yang disampaikan melalui para nabinya, yang menjadi juru bicara Allah sendiri dengan setia, dengan kreativitas Allah. Tetapi sekarang, sejak Yesus lahir, sebuah satu totalitas yang luar biasa, seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 4 ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi saudara, inilah kodrat Kristus yang lebih unggul, dibuktikan dari siapa saja yang pernah ada di dalam dunia ini. Sebab Dia adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia, sebagaimana firman-Nya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Saudara, dikatakan demikian dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan dalam bagian ini. Dikatakan, maka pada zaman akhir. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada zaman akhir ini tidak menunjukkan tentang zaman akhir dunia yang sudah selesai. Tidak, saudara, tetapi ini berbicara tentang puncak kesempurnaan pewahyuan Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus, anak Allah itu sendiri. Kalau dulunya Allah berbicara tentang Yesus Kristus melalui para nabi, dengan kesetiaan, dengan kreativitas Allah menyampaikan pesan kedatangan Yesus Kristus. Tetapi saudara, sekarang Allah menjelma menjadi manusia di dalam diri Sang Natal, di dalam Yesus Kristus, di palungan domba. Nah saudara, siapa sebenarnya Yesus Kristus itu? Dalam teks ini saudara, dalam kitab Ibrani ini ada 9 yang ditunjukkan menjelaskan tentang Sang Natal itu sendiri. Luar biasa saudara, gak ada manusia yang seperti ini. Ia diberi sebutan Ia anak Allah. Ini sebuah kebenaran. Walaupun Ia lahir di kandang domba saudara, Dia adalah anak Allah. Ia sang pemilik semesta alam ini. Dia rela lahir dan dibaringkan dalam palungan domba. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, walaupun datang ke dalam milik kepunyaannya harus dalam kehinaan. Ia adalah gambar wujud Allah, dan Ia adalah penghapus dosa manusia. Dosa Bapak, Ibu, dan saya, dosa kita semua. Dan Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ia jauh lebih tinggi dari malaikat yang diciptakan. Jadi Dia adalah jauh lebih tinggi, apalagi para nabi. Jadi ini sesuatu yang besar, yang luar biasa. Bahkan saudara, Ia dikaruniai nama jauh melebihi nama malaikat. Jauh lebih indah. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada perkara-perkara ajaib.
9 tentang Sang Natal diwujud nyatakan dalam kitab Ibrani ini, saudara. Wah, saudara, Yesus adalah pribadi yang luar biasa, yang menunjukkan totalitasnya yang besar untuk mengasihi Bapak, Ibu, dan saya, mengasihi dunia ini, mengasihi semua manusia. Totalitas Allah yang luar biasa dianugerahkan melalui Yesus Kristus yang lahir di kandang domba, melalui seorang anak Tuhan yang tunduk kepada Allah. Ia ada pribadi yang luar biasa yang patut mendapatkan penghormatan dan penyembahan oleh setiap insan manusia. Nah, saudara, dia memiliki satu kasih yang besar, yang totalitas. Gak ada, saudara, cerita di mana saja kecuali ada di dalam Alkitab ini bahwa Allah yang menjadikan langit bumi ini menjelma menjadi manusia di dalam peristiwa Natal Tuhan. Gak ada cerita, gak ada kesaksian, gak ada tulisan selain di dalam Alkitab, saudara, di dalam Injil, bahwa Allah menjelma menjadi manusia karena kasih-Nya. Bahkan Ia rela mati menebus dosa umat manusia yang mau percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengalami kasih yang besar itu, yang totalitas daripada Allah di dalam Yesus Kristus? Ia sekarang duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar, yang maha tinggi. Dan suatu saat Ia ada datang dalam kemuliaannya untuk menjemput umatnya, untuk menghakimi semua umat manusia yang menolak dan tidak percaya dan menolak Sang Natal di dalam hidupnya. Ini satu kebenaran yang luar biasa yang patut Bapak, Ibu, dan saya renungkan bersama. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang kreatif, dan Allah yang totalitas di dalam memberikan berita Natal. Bahkan dirinya sendiri adalah Sang Natal itu sendiri. Dia datang kepada umat kepunyaannya. Dikatakan, saudara, dalam Markus pasal 1 ayat 15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Percayalah kepada Yesus Kristus, Sang Natal yang pernah datang ke dalam dunia untuk menebus umat manusia yang berdosa. Kalau Bapak, Ibu, Saudara merasa diri sebagai orang yang berdosa, saya pikir ini kebutuhan saudara yang sangat mendesak adalah apa? Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, bertobat dari segala dosa, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk Anda diselamatkan. Ini adalah kebutuhan saudara yang paling urgent. Allah yang setia. Sampai hari ini berita Natal diberitakan dengan berbagai macam cara, baik melalui siaran seperti demikian, saudara, maupun melalui secara pribadi, maupun melalui kesaksian hidup, maupun Allah berbicara melalui mimpi kepada orang-orang yang dikasihinya, maupun melalui pertolongan-pertolongan lain, Injil diberitakan. Maukah kita dalam menjalankan misi Allah dalam Yesus Kristus untuk memberitakan kasih Allah kepada dunia ini? Jadi marilah kita menjadi anak-anak Allah yang setia, seperti Tuhan kita yang setia. Marilah kita menjadi murid-murid Yesus yang kreatif. Marilah kita menjadi murid Tuhan Yesus yang totalitas. Untuk apa? Untuk kita bisa berbagi berita Natal kepada dunia yang membutuhkannya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang datang menjelma menjadi manusia, yang lahir di palungan, di kandang domba, dan dibaringkan dalam palungan. Kami berterima kasih karena Allah punya maksud yang besar dalam kesemuanya itu. Semua yang tidak lepas daripada rancangan Tuhan, ketetapan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang kreatif, Engkau Allah kami yang totalitas. Kami rindu
memiliki satu sifat karakter seperti Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa sekiranya ada di antara para pendengar yang kesempatan ini Tuhan merindukan keselamatan pengampunan dosa. Marilah Roh Kudus buka hatinya dan Engkau menolong dan memberi keberanian untuk mereka mengalami pengampunan dosa, menerima Yesus di dalam hidupnya. Berkati anak-anak-Mu yang sudah percaya, kiranya mereka boleh menjadi murid-murid Yesus yang setia, yang kreatif dan totalitas untuk menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, ini syukur doa dan harapan kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh saudara-saudara kami yang sedang mendengar firman Allah dan rasa haus yang dalam akan Engkau. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa dan memohonkan berkat. Amin. Kiranya damai sejahtera Natal turun atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati.